Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Ari Prabowo. Kita akan memulai program yakni Masjidpreneur, dari masjid untuk kemandirian umat. Nah, di tema pertama kita hari ini yaitu bagaimana sosiopreneur jamaah masjid itu bisa meningkatkan kemandirian dalam era digital ini. Nah, teman-teman, di era digital yang sudah kita ikuti, jalani, dan dalami sampai dengan saat ini, tentu saja mau tidak mau kita sebagai jamaah masjid perlu memakmurkan masjid. Dengan cara apa? Dengan cara kita meningkatkan potensi apa yang kita bisa dapatkan dalam setiap langkah ibadah kita. Tentu saja hal itu terkait bagaimana kita mendapatkan tambahan penghasilan atau penghasilan utama dari dan dengan cara memakmurkan masjid. Nah, di tren terkini banyak masjid di Indonesia itu mulai mengembangkan model sosiopreneur jamaah masjidnya. Nah, Masjidpreneur dari Masjid Kemayoran di Indrapura nomor 2 ini mulai dengan mengajak teman-teman bagaimana kita bisa tidak hanya mencari keuntungan tapi juga menciptakan manfaat sosial. Apa saja itu nanti akan kita bahas di berbagai episode. Yang pada hari ini kita khususkan bagaimana sosiopreneur masjid membangun usaha dengan profit, people, planet, dan PT. Nah, teman-teman, masjid tidak hanya memiliki atau bisa mampu memiliki koperasi, toko kelontong digital, hingga unit produksi. Banyak sekali masjid-masjid yang hanya menjadi tempat beribadah saja. Tapi kita berupaya dengan program ini di Masjidpreneur menjadi dakwah ngaji bisnis planner untuk semuanya, tidak hanya jamaah sekitar Masjid Kemayoran, tapi untuk seluruh umat, khususnya umat muslim. Hasil usaha dapat dikembalikan untuk mendanai masjid, untuk pengembangan bagaimana umat-umat sekitarnya menjadi terakan. Nah, kemandirian usaha yang tercipta dari inovasi bisnis itu tentu saja bisa berimpact pada masyarakat sekitar. Bagaimana kita bisa melihat masjid menjadi tolak ukur. Apakah kemudian masjid itu mampu, jamaahnya mampu meningkat usahanya, keluarganya, dan semua entitasnya dari hasil berkembang di masjid. Nah, investasi yang dapat diarahkan seorang jamaah itu banyak sekali. Antara lain yang produktif seperti usaha real yang sekarang lagi ramai dan dikembangkan, yaitu usaha-usaha rumah, misalnya kandang ayam petelur. Kemudian ada juga hidroponik. Kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan tanaman-tanaman yang bisa produksinya mencukupi kebutuhan kita dan masyarakat sekitar. Investasi digital lainnya yaitu kita bisa menggunakan platform-platform digital yang dijaga oleh OJK dan Bank Indonesia, dan itu kita mampu bisa menginvestasikannya ke dalam aplikasi tersebut. Dan yang ketiga adalah kemitraan. Nah, kolaborasi yang dijalin oleh setiap ekosistem itu sangat perlu. Karena tidak mungkin kita mampu bergerak sendiri. Karena tidak mungkin kita tidak berkolaborasi di era saat ini. Segala sesuatu dengan kolaborasi yang baik dan amanah yang terjaga tentu akan menciptakan peluang kolaborasi yang baik.
tidak hanya sesama jamaah, tapi di luar wilayah, bahkan sampai ke internasional. Nah, teman-teman, literasi yang seperti saya jelaskan tadi tentu tidak mudah, butuh waktu. Makanya Masjid Kemayoran memulai program yang namanya Masjidpreneur. Ya, di Masjidpreneur ini kita memiliki goal literasi digital dan investasi jamaah, di mana investasi itu menciptakan kemandirian bagi jamaahnya itu sendiri maupun Masjid Kemayoran pada khususnya. Dan masjid bisa menjadi model ekonomi yang kolaboratif, ya, antara lembaga pendidikan. Di sekitar ada lembaga pendidikan, ada jamaah yang mempunyai usaha, dan berbagai perusahaan atau instansi yang bisa kemudian tercipta ekosistemnya di Masjidpreneur. Sehingga masjid akan mampu mencetak generasi sosiopreneur yang tangguh dan berdaya saing. Teman-teman, bisnis itu adalah dua hal yang berkolaborasi, yaitu jiwa dan passion. Jiwa itu apa? Jiwa itu adalah bagaimana kita menjadi seorang yang memiliki entrepreneurship. Ya, apa itu entrepreneurship? Jadi dia bisa memulai strategi usaha. Satu, mengidentifikasi peluang. Seorang entrepreneurship pasti akan mampu melihat pasar. Apakah di tahun 2025, 2026, dan seterusnya, produk yang dihasilkan, baik itu produk barang maupun jasa, itu dibutuhkan pasar. Ya. Yang kedua, dia bisa menentukan model bisnisnya. Ya. Jadi setelah melihat peluang pasarnya butuh apa, dia bisa membuat role model bisnisnya dulu. Ya. Yang ketiga, merancang bisnisnya. Nah, rancangan bisnis itu tidak mudah. Tidak sekedar punya uang, punya modal, punya tempat, punya supplier, lalu dipasarkan. Ya. Nanti akan kita bahas tahap demi tahap. Yang keempat, legalitas dan perizinan. Bahwa usaha yang legal itu bagian dari amanah kita menjaga diri kita sebagai seorang muslim yang menjalankan usaha dengan. 5. Mampu membangun branding dan pemasaran. Dan yang keenam, seorang entrepreneurship mampu memulai, tidak hanya berwacana, tidak hanya komen ke sana kemari, tapi juga mampu mengeksekusi dan uji coba. Banyak kau mendang mending katanya, ya. Mending ini, mending sana, tapi tidak memulai. Oleh sebab itu, kita harus memiliki jiwa entrepreneur. Apa sih peluang pasar yang tercipta pada saat kita menentukan satu bisnis? Ya, ada beberapa poin yang banyak dipakai, yang banyak digunakan dan dijalankan oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Yang pertama, kuliner. Potensialnya apa? Nah, potensialnya setelah kita melalui 2 tahun lebih masa COVID pandemi, kita mendapat peluang pasar potensial, yaitu jualan makanan sehat siap saji. Ya, kemudian ada kebutuhan-kebutuhan kesehatan, kemudian kita bisa membuat catering diet, ya, atau menyajikan dapur, ya, yang dapat dinikmati oleh pembeli kita. Jadi kalau dulu dapur-dapur itu tersembunyi, sekarang dapur-dapur itu terbuka. Mereka, para pembeli, bisa melihat secara langsung pembuatan kuenya, pembuatan makanan siap saji yang mereka akan nikmat. Kemudian di dunia fashion, yaitu yang menarik adalah pakaian daur ulang. Ya, pakaian daur ulang, kemudian ada pakaian ukuran besar yang tidak semua orang menjalani itu. Maka jika kita potensi untuk berada di posisi fashion,
ini adalah potensi yang bisa dijalankan. Teknologi bagi para milenial yang banyak sekali scrolling ya, jadi segera upayakan belajar tentang teknologi yang sekarang mudah sekali didapatkan melalui bantuan artificial intelligence. Kemudian di agribisnis itu ada potensial, yaitu kita menanam sayur, kemudian kita memulai usaha peternakan ya, peternakan yang menghasilkan profit setiap harinya, yaitu ayam petelur ya. Nah, dari peluang pasar yang kita siapkan di sini, kita bisa merancang, kita bisa mulai merancang bagaimana model bisnis. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan, yakni dengan cara SWOT bisnis. Ya. Teman-teman, penting ini, mau usahanya modal 1 juta, mau usahanya modal 10 juta, 1 miliar, semuanya harus melalui SWOT bisnis. Dimana yang pertama adalah kita mengukur kekuatan kita. Jadi faktor internal positif yang jadi keunggulan produk kita tadi apa? Apakah di kuliner itu kemudian kita menyiapkan produk makanan siap saji yang higienis, maka kita tampilkan positifnya apa? Apakah lokasi strategisnya memadai? Kemudian yang kedua adalah weakness. Faktor internal negatifnya apa? Kita hitung, kita list ya. Kemudian opportunity-nya, jadi faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan. Apa saja? Misalnya tren tadi ya, tren makanan sehat ya. Kemudian teknologi digital yang makin mudah. Kemudian yang keempat adalah threat, yaitu faktor eksternal yang merugikan. Artinya ancaman apa? Jadi kalau list ancamannya lebih banyak, maka jangan dilakukan ya. Nah, berikutnya, pada saat kita melakukan pendekatan SWOT itu kita contohkan di sini ada menu sehat bergizi sesuai tren gaya hidup. Kita bisa sajikan dalam tin wall yang rapi. Bagaimana kita tahu di saat-saat seperti ini ada beberapa orang yang melakukan aktivitas olahraga harus dibarengi dengan gaya hidup sehat dan bergizi. Tidak hanya olahraga saja, tapi asupan gizinya juga harus dipenuhi. Kemudian kekuatannya, misalnya lokasinya dekat kampus, perkantoran, itu teman-teman list dulu. Dan kekuatannya bisa dijadikan acuan adalah pelayanan cepat dan menciptakan loyalitas. Itu salah satu bagian dari kekuatan kita. Kelemahannya apa? Kelemahannya modal terbatas. Nah, dari modal terbatas yang sedang dianggarkan itu menjadi bagian dari kelemahan. Kemudian apakah ketergantungan dari supplier? Ternyata suppliernya hanya satu misalnya. Itu masuk di bagian kelemahan B. Yang ketiga, peluang. Salah satu contoh yang di sini kita sajikan adalah bagaimana potensi kolaborasi. Itu peluang. Misalnya makanan sehat, berarti kita punya potensi berkolaborasi dengan kelompok-kelompok olahraga. Apakah itu jalan sehat, gerak jalan, atau sepeda, ya, setiap Car Free Day, itu peluang yang bisa kita tingkatkan. Kemudian juga dengan aplikasi-aplikasi delivery. Ya. Yang keempat, ancamannya apa? Jadi pada saat kita bicara kuliner, kita harus tahu apakah di sekitar kita itu ada restoran siap saji dengan produk yang mirip atau sama, bahkan baik kualitas maupun harga. Itu ancaman. Ya. Nah, perubahan regulasi kesehatan seperti sekarang, ya, Badan POM nasional
bekerja sama dengan beberapa instansi itu sudah mewajibkan beberapa regulasi baik itu higienitasi maupun PIRT ataupun izin edar ya, PSAT, PSAH, semua harus diikuti. Artinya kalau itu tidak Anda siapkan di awal, itu menjadi sebuah, karena regulasi itu harus diikuti, bukan dihindari. Nah, lalu kita menciptakan role model. Nah, seorang entrepreneur menyiapkan role model bisnisnya, apakah retail langsung? Yang kedua, apakah franchise? Ya, yang ketiga, apakah subscription atau dropshipping? Siapkan dulu role modelnya seperti apa. Apakah Anda langsung melayani pembeli, ataukah Anda menciptakan retailer, atau Anda berdiri di agregator, menciptakan platformnya saja. Ya. Nah, bagian dari pilihan model yang diciptakan ini menentukan Anda bergerak di model yang mana. Karena tidak mungkin Anda memulai usaha langsung, saya ingin retail langsung sampai agregator saya jalankan, itu tidak. Selanjutnya adalah rencana bisnis. Bagaimana seorang entrepreneur kemudian merencanakan bisnisnya. Ada komponen yang harus disiapkan, yaitu visi misi perusahaan. Apakah visi misi itu inline sesuai dengan usaha yang dijalankan? Disiapkan terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah analisis pasar yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang ketiga, strategi pemasarannya seperti apa? Ya. Kemudian yang berikutnya, proyeksi keuangan. Nah, dan yang terakhir adalah struktur organisasi dalam perusahaan tersebut. Ya, siapa saja yang terlibat, bagian produksi, bagian pemasaran, dan sebagainya. Semuanya tersaji dalam komponen utama bisnis, ya, di mana segmentasi pasar itu yang terpenting. Anda harus tentukan siapa dan di mana. Apakah usia dari rentang sekian sampai sekian, laki-laki atau perempuan, Anda tentukan, Anda targetkan, sehingga Anda fokus pada pasar itu saja dulu. Utamanya buat teman-teman yang baru memulai usaha, jangan terlalu general, ya. Nah, berikutnya adalah pada saat komponen itu sudah terbentuk, maka yang kita harus siapkan yaitu memulai dengan pelaksanaan usahanya. Nah, di dalam melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan, kita harus konsisten. Dalam komitmen bisnis itu tidak mudah, tapi dengan jiwa dan passion yang menyatu tadi, tentu saja bisa kita lakukan. Ingat bahwa posisi tren pasar itu selalu berubah, dan seorang entrepreneur pasti bisa melakukan inovasi dalam setiap langkahnya. Nah, yang berikutnya adalah kita bisa membuat apa yang kita rencanakan itu terlaksana dengan baik. Apa saja yang perlu disiapkan, yaitu dari analisa yang kita buat tadi, kita susun, kemudian kita implementasikan ke dalam langkah bisnis kita. Yang pertama, Anda sudah memulai usaha, tentu harus mengikuti regulasi. Mau produk barang, mau produk jasa, ikuti regulasi. Anda ambil beberapa regulasi yang sesuai dengan bisnis yang Anda jalankan dan ikuti. Ya, kemudian lakukan inovasi, berdaya saing tinggi. Artinya dengan nilai entrepreneurship, Anda sudah siap dengan semua bentuk kompetitor. Yang berikutnya adalah strategi efektif. Nah, dapat dari mana? Dapat dari analisa pasar dan rencana yang sudah Anda buat sebelumnya. Dari usaha yang kita jalankan,
ada nanti yang akan kita bahas di episode berikutnya, yaitu bagaimana kita menyiapkan legalitas mulai dari nomor induk berusaha, kemudian legalitas produk apa saja, legalitas usahanya sudah, kemudian legalitas produknya, dan kemudian sampai dengan legalitas manajemennya. Ya, next. Nah, dari manajemen itu kita punya yang disebut perusahaan. Perusahaan itu bisa perseorangan, maka NIB-nya NIB perseorangan. Kemudian kalau kita membuat badan usaha, bisa bentuknya perseroan terbatas atau CV. Ya, jadi bisa dua pilihan itu. Ingat, di 2021 pemerintah sudah memudahkan semua pelaku usaha memiliki NIB. NIB itu seperti layaknya kita memiliki KTP, di mana KTP itu adalah nomor induk kependudukan, sedangkan NIB adalah nomor induk berusaha. Di mana NIB ini adalah kita memiliki legal standing karena NIB kita buat satu kali berlaku seumur hidup. Dari NIB yang kita miliki, maka apa saja yang kita laksanakan dalam bisnis, mulai dari menentukan masalah, ya, apakah masalah itu tersolusikan dengan bisnis kita. Misalnya tadi sudah kita coba, kekuatan kita tadi apa? Menyajikan makanan siap saji yang higienis. Maka solusinya dari customer tersolusikan, masalahnya dari customer tersolusikan dari bisnis kita. Kemudian kita rancang keunikan bisnis. Ingat, tidak ada bisnis yang berkelanjutan kalau dia tidak unik. Ya, jadi harus unik. Apa yang menjadikan dua bisnis yang sama? Maka customer itu memilih bisnis kita karena kita punya keunikan. Apakah layanannya, ataukah kemasannya, ataukah rasanya, ataukah harganya, atau keunikan bahan bakunya. Dan kita bisa melakukan dalam skop bisnis model canvas namanya. Ada 9 tablet yang kita bisa isi, ya, dalam komponen yang pertama, yaitu komponen customer segmennya kita di mana. Tadi waktu kita merancang analisa pasar, kita tentukan apakah kita bersegmen pada customer, misalnya mahasiswa saja, atau pekerja kantoran saja, atau komunitas olahraga, tadi yang makanan sehat, ya. Kemudian yang kedua, proporsi value-nya di mana, ya. Jadi apakah makanan sehat itu bisa dinikmati dengan mudah, praktis, ya, tidak menyulitkan pembeli mendapatkan produk itu, mudah didapat, ya, misalnya dengan layanan antar. Dan yang ketiga, channelnya, cara berjualannya di mana. Apakah kita pangsa pasarnya mahasiswa, maka channelnya di kampus, ya, atau melalui WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Yang keempat, relationship-nya bagaimana? Bagaimana kita menciptakan channel-channel keramahan, loyalitas kepada customer itu masuk di poin nomor 4. Kemudian revenue stream, pendapatan kita didapat dari mana? Dan resource-nya, ya, resource-nya apa? Kalau kita membuat makanan siap saji, berarti dapurnya harus siap dulu dong. Dapurnya ada izinnya higienis, layak higienis, seperti itu, ya. Kemudian bahan bakunya, timnya, dan bagian yang delivery, apakah kita delivery sendiri atau kita bekerja sama dengan aplikator, ya. Berikutnya, partnership-nya siapa? Supplier sayurnya, ya, supplier kemasannya, ya. Kemudian tentu saja bahan baku, gaji, sewa dapur, dan semua yang kita keluarkan sebagai beban itu masuk di cost structure. Nah, BMC yang kita siapkan ini itu bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Tadi ada saya berikan informasi bahwa kalau kita tidak bekerja sama, berkolaborasi, tentu saja sangat menyulitkan.
Dalam hal ini ada beberapa yayasan yang sudah membuka dapur MBG misalnya, itu kita bisa bekerja sama, atau yayasan yang bekerja sama dalam peningkatan kapasitas usaha seperti halnya Yayasan Kaji Indonesia. Nanti Anda bisa meningkatkan optimasi usaha Anda dengan cara berjejaring. Next. Teman-teman, di sesi akhir episode pertama ini saya berharap Anda semua terus bergerak, jangan hanya diam. Karena semuanya yang Anda impikan, yang Anda rencanakan, itu tidak akan terlaksana. Itu tidak akan berjalan dengan izin Allah kalau Anda tidak mencoba. Maka quote dari saya pada hari ini adalah kemandirian ekonomi umat tidak lahir dari ketiadaan, tapi dari keberanian untuk berinovasi dan berkolaborasi. Baik teman-teman, sahabat Masjid Planner, jangan lupa kita akan ketemu lagi pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.